Halo semuanya, sawadee-krab, selamat datang kembali di segmen Analisa. Dan di video kali ini kita akan bahas adalah hasil investigasi dari Narasi Newsroom yang menurut aku sangat baik sekali pada saat membuat grafis mengenai CCTV yang beredar di media massa di Indonesia. Ini adalah CCTV perjalanan dari Magelang menuju ke rumah pribadi, kemudian ke rumah dinas yang juga di Jakarta Selatan. Itu kan kita melihat dari awal, beberapa kali aku mengatakan, tanpa melihat data-datanya, kontennya seperti apa, bagi aku sudah sangat janggal. Karena apa? Bagaimana mungkin ada CCTV yang sumbernya berasal dari rumah pribadi seorang Jenderal Verdi Sambo bisa tersebar ke media massa? Itu menurut aku adalah sebuah dugaan framing-framing yang sedang dilakukan. Nah, pada saat Narasi Newsroom membuat gambar-gambar di sini, ini menurut aku sangat bagus banget. Kita ngerti ternyata ada logical thinking yang pada saat dibedah ke dalam ke hal-hal teknis, ini dibutuhkan expertise ya untuk membuat data yang sebagai. Jadi apresiasi sekali, teman-teman bisa nonton lebih detail ke situ, tetapi akan aku coba simpulkan di sini. Pertama, ada 2 poin yang menurut aku sangat krusial tentang di jam 17.05 pada saat Putri Chandrawati itu pergi dari rumah pribadi menuju ke rumah dinas. Kemudian di jam 17.10 pada saat Verdi Sambo keluar dari rumah pribadi yang dia klaim awalnya adalah mau keluar tidak ke rumah dinasnya. Kita akan coba gali lebih dalam. Terus juga aku juga sangat terharu dan juga bangga karena salah satu bagian di YouTubeku juga video ini di-includekan di sini tentang foto dari sumber istimewa yang dugaannya adalah ada kendaraan di mana waktu itu aku melihat ada dugaannya ini adalah Brigadir Joshua yang waktu itu isunya adalah si pengirim foto ini yakin bahwa Brigadir Joshua itu sedang diikat tangannya ke belakang, ada orang di depan dan juga di samping dan juga belakangnya yang mengawasi. Itu adalah tipikal yang unik karena kenapa? Seorang ajudan malah dia yang dijaga, bukankah dia yang harusnya mengawal Putri Chandrawati? Itu yang akan kita bahas lebih dalam teman-teman di video kali ini, tetapi sebelumnya aku terima kasih banget ya karena sudah hampir 28% para penonton yang bersedia pencet tombol subscribe. Itu support nyata kalian untuk aku terus kawal kasus ini walaupun lelah, walaupun kita emosi, tetapi just go for it, kita akan kawal hingga tuntas. Oke, langsung aja yang pertama. Di bagian pertama ini, kita akan coba kembali lihat teman-teman tentang foto sumber istimewa yang dikirimkan ke aku ini. Ini adalah kata-katanya yang selamat pagi Komandan dan rekan-rekan Patwal. Mohon izin KJ 801 menarik Ibu Kadif Propam. Start kediaman Cepaka Magelang, tujuan Jakarta, start 09.30, kendaraan 1 KBM Lexus. Nah, di jam 09.30 ini linear dengan keterangan dari teman-teman narasi. Ya, memang dilihat dari bayangan matahari itu match sekitar 9.30. Mohon izin bantuan lintasan dan atensi GT. Atensi GT, terima kasih. Atensi GT itu masih bingung aku apakah ganti atau gerbang tol? Ya, nanti aku tanya lagi deh sama yang ngirim ini ya ke aku ya. Terus juga teman-teman kita lihat ada foto-fotonya ini. Ini adalah foto yang aku sudah lihat baca komentar kalian semua. Banyak yang tidak percaya bahwa itu adalah Brigadir Joshua. It's fine gitu, karena kita dalam tahapan diskusi dan aku pun juga mengkategorikan ini sebagai dugaan teman-teman. Ada yang bilang katanya terlalu gendut, ya enggak, ini memang ini terlalu yang enggak terlalu spesifikasi menunjukkan, tetapi adalah cukup unik, ada alasannya kita mengarah ke sana karena kalau aku bandingkan dengan data analisa dari Narasi Newsroom ini, misalnya adalah di jam 17.05 di CCTV yang beredar pertama kali itu adalah di CNN Indonesia, kemudian Harian Kompas, kemudian juga ke Kompas TV. Di jam 17.05 waktu kalibrasi itu Putri Chandrawati diketahui pergi ke rumah dinas dengan mobil MPV hitam. Itu 17.05. Tetapi menurut Narasi Newsroom, bayangan mobil MPV tidak cocok di jam 17.09. Oke. Dengan data-data yang sudah disampaikan di liputannya tersebut, kalian bisa tonton sendiri bagaimana alasannya. Ini aku cenderung percaya dengan bagian ini karena ini adalah data-data yang kita nggak bisa semua orang ngerti kan, harus ada make sense-nya. Kenapa kok 17.05 tapi kok mataharinya bayangannya seperti itu? Tetapi dengan bahasa orang awam pada saat aku ngebahas tentang isu ini, aku bilang, kenapa aku tidak percaya dengan CCTV yang berasal dari rumah pribadi Verdi Sambo?
Karena kalau dilihat di luar itu masih terang banget. Karena seingat aku di Jakarta, kalau udah jam 5 ke atas tuh mataharinya udah bukan matahari yang seterang itu, tetapi matahari yang sudah kayak sore-sore begitu loh. Itu menggunakan logika. Tetapi pada saat expert membedah lebih dalam, oh alasannya adalah karena bayangan matahari dicek 3 dimensinya dan sebagainya. Tapi kan at the end of the day, logika dan expertise itu nggak akan jauh berbeda. Nah, kita juga mengkritisi nih, awal-awal kan kita, ya kalian bisa cek lah jejak digital. Berapa banyak petugas, aku tahu maksudnya baik, mungkin tidak ada maksud yang buruk ya. Selalu ada orang yang bilang beberapa kali gitu bahwa, kalau bukan expertnya jangan bicara, kalau bukan expertnya jangan ini, ahli nujum dan sebagainya. Betul sekali, memang harus ada expertise yang membuat kayak detail-detail seperti ini. Tetapi logika berpikir itu juga tidak akan jauh berbeda dari expertise. Contohnya ini, kayak kita bilang, ya ini masih juga dugaan ya, karena belum ada apapun itu, kita sebutnya adalah dugaan, walaupun aku juga sangat meyakini ini, tapi yang bisa mengatakan itu kepastian adalah dari tim penyidiknya kan, yaitu adalah bahasa terminologi aja sih. Ada banyak hal kok, awalnya dugaan malah menjadi kebenaran. Itu adalah hal yang kita alami beberapa minggu terakhir ini pada saat mengawal kasus Brigadir Joshua. Berikutnya adalah mengenai bayangan Verdi Sambo, bukan bayangan Verdi Sambo, maksudku bayangan mobil pada saat Verdi Sambo itu keluar di jam 17:10. Itu kan klaimnya Verdi Sambo jam 17:10 itu hasil kalibrasi CCTV, dia mau keluar menuju ke arah yang bukan ke arah rumah dinas. Tetapi dari tim narasi newsroom menyimpulkan bahwa bayangan mobil itu nggak cocok dugaannya. Kalau aku cek di sini, mereka mengatakan antara jam 11 sampai 3 sore. Nah, sebenarnya kita bahas dua data ini aja, karena menurut aku ini yang paling fundamental. Dua konteks ini yang akan aku lebih dalamkan. Kalau dari dua data ini adalah aneh anjas. Menurut kamu, 17.05 PC pergi ke rumah dinas dengan MPV hitam, itu adalah jamnya mungkin lebih awal. Menurut aku tidak jam 5 sore, tetapi mungkin lebih awal, yang notabene ini nggak jauh dari Verdi Sambo keluar. Kalau dari narasi newsroom mengatakan antara jam 11 sampai 3 sore, let's say anggap aja jam 2 sore. Verdi Sambo keluar, dugaannya seperti itu. Menurut aku, si Putri Chandrawati itu lebih dulu dalam hitungan menit. 10 menit, 20 menit, jadi kurang lebih kalau perkiraanku bahwa PC ini keluar dari rumah dinas bukan jam 5, tetapi mungkin jam 2 atau jam 1-an siang. Nah, kalau kita hubungkan dengan data dari sumber istimewa yang aku dapatkan, itu kan dikatakan bahwa perginya jam 9:30 pagi. Dengan rentang waktu, kita ketahui juga, itu kan kayaknya nggak mungkin ya, sudah sampai di situ. Terus apa dong Anjas kira-kira? Menurut aku gini ya, ini dugaan yang pertama teman-teman, bahwa yang 17.05 sama 17.09 konteksnya adalah Putri Chandrawati dan juga Verdi Sambo yang keluar dari rumah pribadi, yang semuanya itu menurut aku adalah ke rumah dinas at the end of the day-nya. Itu sepertinya kayaknya itu bukan diambil di hari itu teman-teman. Itu adalah beda hari. Nah, terus juga bagaimana dengan kedatangan Anjas? Kalau buat yang kedatangan, apakah itu juga di hari yang sama? Aku kok nggak yakin ya bahwa pada saat Verdi Sambo, si Putri Chandrawati, kemudian juga Brigadir J yang lainnya datang ke rumah pribadi, apakah itu juga diambil di hari yang sama? Kok aku tidak yakin ya. Kalau menurut aku ya, pada saat kita mendapatkan tayangan CCTV dari CNN, terus juga Harian Kompas dan juga Kompas TV yang pertama kali, menurut aku yang kemungkinan cuma benar itu adalah yang di Magelang, yang sumber istimewaku tadi di depan rumah di foto, sama di jalan menuju ke Jakarta di Magelang, kemudian yang berhenti di salah satu sebelum masuk tol, dugaannya adalah ke toilet. Itu juga mungkin atau tidak, bagi aku juga itu cukup unik. Bagi aku, saudaraku ralat, yang ke toilet itu juga aku agak nggak yakin, tetapi yang bisa aku yakin benar adalah yang sumber istimewa dan juga yang ada jalan menuju ke Jakarta. Nah, ini kalau aku hubungkan dengan keterangan dari tim kuasa hukum Brigadir Joshua ya, 2 mingguan lalu aku masih ngecek jejak digital. Mereka tuh masih yakin bahwa jangan-jangan bahwa Brigadir Joshua ini sudah dilakukan sesuatu hal ke dia, nggak tahu apakah penganiayaan, pengancaman, ataukah diikat, apa diapain gitu. Itu sepanjang jalan dari Magelang menuju ke Jakarta. Kita tahu tim kuasa hukum dari Putri Chandrawati dan juga Verdi Sambo bilang
sempat ngomong kan ya, mana tuh yang bilang katanya ada penganiayaan di Magelang dan sebagainya. Buktinya tuh CCTV-nya di rumahnya Verdi Sambo menunjukkan bahwa si Joshua masih baik-baik aja pada saat tiba. Terus dikatain sama salah satu, kalau nggak salah Patra yang ngomong ya, makanya jangan jadi ahli nuzum dan sebagainya. Tetapi dengan data-data ini lagi menurut aku ada possibility benernya untuk bagian itu. Tetapi kan mudah-mudahan ini terbongkar ya. Karena bagi aku secara pribadi ya, beberapa hal yang tidak terbukti bukan berarti itu tidak terjadi. Jadi dari dua isu ini menurut aku teman-teman, 1705 dan 1709 pada saat Putri Chandrawati dan Verdi Sambo keluar dari rumah pribadi, pokoknya semua CCTV yang berada di rumah pribadi, aku sangat meragukannya. Baik itu yang datang, tiba ya dengan rombongan, atau yang keluar. Aku sangat meragukan CCTV tersebut dengan alasan adalah bagaimana mungkin bisa mendapatkan CCTV dari rumah pribadinya seorang jenderal, orang Putri Chandrawati aja untuk diperiksa susahnya banget, kayaknya nggak bisa tersentuh, apalagi mendapatkan data yang sepenting ini, itu agak nggak make sense. Apalagi ditambahkan dengan narasi newsroom, menggunakan analisanya, dengan kemampuannya, itu luar biasa, matahari bayangannya itu expertise harusnya seperti ini gitu kan ya. Logika berpikir manusia tidak terlalu berbeda jauh dengan logika pada saat expertise melakukan analisanya. So, that's the point that we have to be careful. Sekali lagi, yang aku yakin dari CCTV yang beredar ini, yang pertama adalah dari CCTV yang di Jalan Magelang doang. Setelahnya aku nggak yakin. Makanya itu semuanya adalah benar kan teman-teman bilang gini, Anjas gimana caranya kita mengedit CCTV? Well teman-teman, CCTV-nya aku yakin semuanya asli, tetapi CCTV tersebut sudah ada editannya, bukannya gambarnya dimasukin, nggak yang seperti itu. Dari narasi newsroom pun juga mengatakan timeline-nya itu juga bisa diedit, tapi kan kita nggak tahu soalnya tentang waktu tersebut, kapan diambilnya itu bisa diedit kan. Semuanya memang beneran ada proses mereka ada di situ, tetapi itu kapannya itu yang bisa diedit teman-teman. So, I think that's all yang bisa aku update untuk video kali ini. Thank you very much for watching. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen serta subscribe channel YouTube ini. Kapun kerap semuanya. Bye-bye.